Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian dari Ustadz telah kita dengarkan, semoga banyak manfaat yang kita dapatkan. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi jamaah ingin menanyakan barangkali tentang syukur, masih kurang mengerti, ya. Bagaimana sih Ustaz cara memantapkan hati, apa istilahnya melapangkan hati untuk kita bersyukur gitu. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana cara memberikan bagaimana cara membuat saudara kita tetap ikut bersyukur gitu. Padahal saya ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk doanya buat kita semua juga. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan hidayah dan istiqomah. Yang pertama tentang gimana sih kita mensyukuri musibah. Musibah disyukuri. Ini saya belum selesai ya. Di Ibnu Qayyim ini Madarijus Shaliqin dari kitab Manazilus Sairin ya, itu syukur itu 3 derajat. 3 derajat atau 3 tingkatan ya. Derajat itu tingkatan ya. Asyukru salah satu derajat ya. Ada 3 derajat. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama asyukru alal mahab ya. Syukur terhadap sesuatu yang dicintai. Syukur terhadap sesuatu yang disukai. Dan itu biasa ya. Ada yang kasih kue kepada kita bersyukur. Ada yang kasih tumpangan perjalanan kepada kita bersyukur. Dan itu sesuatu yang kita sukai. Wa hadza syukru tasyarakat fihi muslimun wal yahud wan nasara wal majus ya. Syukur yang seperti ini semua orang melakukan ya. Baik itu orang muslim, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi. Mereka bersyukur bila mana mendapatkan sesuatu yang mereka cintai ya. Wa min sa'ati rahmatil bari subhanahu ya, dari semua nikmat yang Allah berikan ya. Dan janji Allah an addahu syukran wa wa'adahu alai ziyadah ya. Dan Allah akan tambahkan atas apa yang dia syukuri ya. Kemudian yang kedua, syukur yang kedua, tingkatan yang kedua, asyukru fil makarih, syukur terhadap sesuatu yang dibenci. Wa hadza mimman tastawi indal halat. Orang yang seperti ini itu juga ada 2 orang. Di tingkatan kedua ya, ketika dapat sesuatu yang tidak disuka, dia itu biasa beda ya. Kalau ada sesuatu yang dibenci ya dia suka, kalau sesuatu yang dia suka ya dia suka, sesuatu yang ada kebencian yang tidak enak ya dia tidak suka ya. Tetapi dia tetap bersyukur. Caranya gimana? Qadmil ghaib wa satrul syaqwa ya. Wa riayatul adab wa suluk maslak al-ilm ya. Wa hadha syakir awwalu man yud'a ila jannah. Nah, ini yang kedua, dia itu kalau dapat musibah sebenarnya dia nggak suka, tapi karena dia ridho ya, dia menahan dari marah. Satu, katmil ghaib. Satu, syaqwa, menutup atau tidak berkeluh kesah. Riayatul adab ya, menjaga adab ya, menjaga akhlak sebagaimana akhlak seorang muslim yang berilmu. Maka yang seperti ini hadza syakir, orang yang bersyukur seperti ini awwalu man yud'a ila jannah, menjadi orang yang pertama dipanggil ke surga ya. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, dia bersyukur Allah yashhad al-abdu ila al-mun'im ya. Jadi ketika mendapatkan apapun itu yang diingat itu adalah yang memberikan nikmatnya ya. Itu syukur
orang tingkatan yang ketiga, ya dia ingat Allah, yang dia ingat tuh Allah yang memberikan ke apapun kepada dia. Nah masalahnya kan kita berat tuh, syukur di dalam musibah. Latihannya tuh mulainya gini, kayak orang Jepang ya, tomare itu berhenti sejenak, tengok kanan kiri, terus lanjutkan perjalanan. Kalau nggak gitu kena tilang. Nah orang Jepang lewat mobil tuh, lewat pelang kereta api kan ada tomare itu, dia berhenti tuh, udah jelas nggak ada keretanya kelihatan, tapi tetap buka jendela kanan kiri, oh kosong, lanjut. Itu gerbangnya dibuka tuh kan. Kalau di Indonesia gerbang ditutup aja, ditabrak. Nah itu kurang lebih kayak gitu. Ketika kita dapat musibah, itu biasain dulu tenang, nggak komen aja dulu, nggak komen. Kenapa? Karena itu ayatnya, ingat kan? Ayat Allah itu surat Al-Nasr, Asy-Syarh ya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan, bahasa terjemahannya ada kemudahan. Kalau pakai bahasa makna, sebenarnya di bahasa Arab itu mubtada'nya itu diakhirkan, jadi kemudahannya itu di depan maknanya. Sesungguhnya ada kemudahan di dalam kesulitan, maknanya begitu. Sesungguhnya ada kemudahan di dalam, jadi kacamatanya fokusnya adalah kemudahan, bukan kesulitan. Kalau terjemahannya kan bersama kesulitan ada kemudahan, itu pun kadang kita salah mikirnya sulit dulu baru mudah. Pepatahnya begitu, benar? Pepatah Indonesia gimana? Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang, kemudian capek-capek dahulu, senang-senang, kemudian enggak, bersenang-senang bersama dengan kesulitan. Dan setiap orang saya yakin punya kisah-kisah tadi. Nah, kapan kita punya satu musibah, ya ingat aja, ingat berapa hal-hal yang itu membuat kita senang. Pokoknya tenang dulu, nggak ada apa-apa, nggak ada komentar. Karena kalau sekali komentarnya nggak bagus, itu sudah memosisikan kita sudah tidak disyukur. Dan kita juga mungkin tidak disabar. Kan diam itu sabar ya, menahan. Baru habis itu kita syukuri alhamdulillah. Itu syukur untuk kalau dapat musibah. Jadi ya prakteknya memang susah, kayak tadi misalnya kehilangan kendaraan di Indonesia kan sering ya, parkir motor gitu ya, kemudian kita ikut kajian itu padahal kemudian pas pulang kita belum sadar kalau motor kita nggak ada, terus kasih tahu teman, itu motor kamu yang merah itu ya. Iya, kenapa yang parkir di sebelah sana kan? Iya, itu nggak ada loh, dia bilang. Oh ya udah, alhamdulillah alamin. Hebat. Itu hebat kalau disebut. Oh gitu, alhamdulillah. Berarti punya motor baru nih. Gitu. Cuma nggak tahu dari mana nanti kan gitu. Itu kalau bisa seperti itu alhamdulillah. Kalau tidak ya memang belajar sedikit. Ya. Yang berikutnya hikmah dari surat Al-Kahfi ya, kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Saya dapatkan faedah ini dari kajiannya Ustaz Nuzul Zikri. Nabi Khidir itu mengatakan kepada Nabi Musa kan, udah kamu nggak akan bisa sabar dengan aku, kamu nggak bisa sabar ngikutin aku akan sabar, kata Musa alaihissalam. Kata Khidir apa? Bagaimana kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya? Kalau bahasa Indonesia begitu, bagaimana kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya? Jadi kita tuh nggak bisa sabar, bisa jadi kita juga nggak bisa syukur karena kita nggak tahu ilmunya. Makanya kita perlu dengan kajian-kajian yang seperti ini, saling berbagi dan belajar ya. Itu syukur. Yang berikutnya, bagaimana sih membuat orang lain bersyukur gitu ya Mbak, kira-kira benar? Yang bertanya hilang. Bagaimana membuat yang lain bersyukur gitu, atau mengajarkan orang lain bersyukur? Kita dulu bersyukur, sambil itu kita mengajak orang lain. Mengajak orang kan ada dua, bisa dengan bil qaul, bisa dengan bil hal. Ya, kita contohkan dengan yang sederhana, mengucapkan terima kasih. Kan di Jepang diajarin tuh, ya, di anak-anak SD, anak-anak TK. Itu kalau naik bis mereka kan
di saya itu naik bis terus turun. Kalau yang gede-gede itu turun biasa aja. Kalau anak-anak tuh begitu turun, arigato mas, gitu, dari bawah mobil itu ke supirnya. Itu kan sederhana. Disebutnya namanya malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Kalau nggak bisa syukur sama manusia, dia nggak bisa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita penting untuk bersyukur dalam artian berterima kasih. Nah itu kita bisa ajarkan, kita bisa contohkan kepada anak-anak kita, ya, kepada keluarga kita, dan biasakan memang jazakumullah khairan katsiran. Mengatakan itu saja itu pahala dan termasuk bersyukur. Gitu. Pahala berdoa dan pahala berbeda. Kalau cuma terima kasih, oke, di level pertama kita yang terima kasih nak, terima kasih pak, terima kasih bu, itu diajarkan, dipraktekkan, dimulai dari orang tua. Mungkin yang lain nanti akan ngikutin. Yang kedua, nggak usah baper. Kita baper tuh gini ya, kalau kita ngasih sesuatu, kita berharap balikan dari orang yang kita kasih. Nah ketika kita nggak dapet, itu kita jadinya gerutu, jadinya ngeluh, oh dia nggak tahu terima kasih ya, padahal itu tuh udah saya bela-belain beli ini untuk dia, boro-boro dilihat, ditaruh doang di meja gitu ya. Nah, itu kita jadinya baper. Nah tipsnya ya, ketika kita memberi itu karena Allah, selesai. Kalau kita membeli itu karena Allah. Kalau kami di guru-guru ya, itu yang kita berikan kan ilmu ya, kita memberikan ilmu kepada anak-anak. Bicara tentang salary guru ya di Indonesia, kalau di sini alhamdulillah karena gajinya dikonversi ke yen lebih besar. Kalau di Indonesia yang saya terima itu gaji ya dari lembaga atau dari pemerintah 1/10 di sini. 1/10 di sini. Kalau secara hitungan begitu, kami atau saya dan teman-teman biasanya memotivasi dan selalu coba menjadi sugesti buat kita itu kerja untuk Allah atau untuk manusia. Bismillah, kalau kita kerja untuk Allah, gajinya dari Allah. Kalau ada yang kasih hadiah kepada kita, lomba maraton tingkat RW, kemudian ada lomba makan kerupuk tingkat nasional, hadiahnya gedean mana? Hadiahnya gedean lomba makan kerupuk tingkat nasional dibandingkan maraton tingkat RW. Kalau maraton tingkat RW, hadiahnya dari Pak RW. Lomba makan kerupuk tingkat nasional, hadiahnya dari Pak Presiden. Minimal dapat ya pokoknya dapatnya pasti lebih besar. Kan presiden yang ngasih, masa levelnya sama kayak Pak RW. Nah, sekarang kita Allah yang ngasih. Jadi kalau kita memberikan sesuatu, niatkan Allah yang akan balas kepada kita. Kalau balasan dari orang yang kita beri itu baru 1/10, Allah ngasih 90%-nya. Ya, pasti kalau kita yakin. Nah, dan pandangan kita luaskan, bukan cuman sempit. Artinya kita dikasih sehat, kita dikasih kesempatan, ya kita dikasih banyak hal, itu tuh mungkin konversi ya dari barokah. Yang ketiga, ada yang sederhana tapi juga bisa jadi bisa jadi relatif ya, tapi ini sederhana. Kan ayat Allah begini ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kamu akan ditambah. Kalau kalian bersyukur, pasti akan aku tambah. Nah, kalau kita sudah memberi, kita sudah diberi, terus kita bersyukur, tapi nggak ada pertambahan kepada kita, itu bisa jadi kita tidak bersyukur, atau bisa jadi kita kurang bersyukur ya, kurang bersyukur ya. Hafalannya sedikit, sudah disyukuri aja, bismillah aku bersyukur, mungkin nanti akan Allah tambah hafalan kita ya. Gaji yang kita terima beberapa tidak banyak, udah kita syukurin ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan orang-orang yang berada lebih di bawah kita, maka yang kita terima itu lebih baik, kita bersyukur alhamdulillah. Oh, di sini belum ada masjid ya, sementara kita bersyukur alhamdulillah, dengan ini kita jadi sering ngumpul-ngumpul bikin
bagaimana membuat masjid ya. Mungkin kalau sudah ada masjid walau alam nanti bagaimana gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang kita banyak harus kita syukuri ya. Itu apa namanya, banyak kebanyakan mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf, tidak perlu dikurangi, dibawa pulang aja semua. Mungkin ada yang mau menanyakan kembali dari bapak-bapaknya. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya insya Allah kalau untuk syukur ya bisa memahami ya. Tapi kalau untuk sabar, sebatas mana sih sabar itu ya? Misalnya kita benar-benar ditimpa masalah yang benar-benar pelik dan membuat kita kehilangan akal sehat lah gitu ya. Terus kita sudah mencoba sabar, oke dah mungkin sabar. Pada akhirnya sabarnya itu sudah benar-benar tidak bisa dibendung gitu. Terus akhirnya bisa juga gugur atau bisa juga mempertahankan, tapi dengan benar-benar seluruh juara dikorbankan itu, apakah ada batasan untuk kesabaran itu? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mencerahkan ya. Ini pengalaman dulu. Sabar itu kita sering dengar gini, Mas, Mbak, sabar itu ada batasnya. Kita sering dengar itu tuh. Kalau saya rubah, sabar itu tidak ada batasnya, tapi sabar itu ada tempatnya. Ada tempatnya. Kapan kita harus sabar, kapan kita tidak sabar. Bisa berpindah ke syukur, bisa jadi bersikap. Tapi sikap itu juga bukan berarti tidak sabar ya. Contoh misalnya ya, dalam kondisi perang ya, ketika seseorang itu dalam kondisi perang ya, musuhnya menyerang, masa dia sabar menahan diri untuk tidak membalas? Nah itu di situ dia membalas, sabar. Bukan berarti tidak sabar kan? Itu sabar ada tempatnya. Dia sabar pindah ke sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu ada tiga. Sama seperti syukur tadi ada tiga. Sabar itu ada tiga. Sabar di dalam melakukan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar di dalam musibah. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang paling mudah itu sabar ketika dalam musibah. Karena kita nggak punya pilihan. Kebakaran, gempa bumi ya, kemudian kecelakaan, kita tuh tidak punya pilihan. Pilihan kita itu adalah nerimo dan sabar. Maka itu sebenarnya mudah ya. Sebenarnya mudah. Kenapa jadi tidak mudah? Karena kita pikirkan. Menurut Ibnu Qayyim itu lebih mudah dibandingkan sabar di dalam melaksanakan ketaatan, dibandingkan sabar di dalam meninggalkan kemungkaran. Dan sabar yang paling baik di dalam Al-Quran itu sabarnya Nabi Yakub. Di dalam Quran surat Yusuf disebut 2 kali fasobrun jamil. Tapi Nabi Yakub juga tetap mengeluh kepada Allah. Inni asku basi ilallah, sesungguhnya aku keluhkan ya perkaraku ini kepada Allah. Tapi Allah menyebutkan fasobrun jamil, kesabaran yang indah. Itu sabarnya Nabi Yakub. Nah sekarang kita bandingkan musibah yang kita terima dibandingkan dengan musibahnya Nabi Yakub. Musibah yang kita terima dibandingkan musibahnya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf alaihissalam masa kecilnya dijebak sama saudara-saudaranya ya, dibully ya. Itu dibully, dicemplungin ke sumur. Sudah dibully, dijual dengan harga murah ya, dengan harga murah. Sudah dijual dengan harga murah, diusir remaja, kena fitnah. Udah kena fitnah, kemudian dipenjara ya, sudah dipenjara
sempat bertemu dengan saudara-saudaranya. Kata saudara-saudaranya apa ketika Nabi Bunyamin itu adiknya ditangkap? Ya, Bunyamin tidak disebut di Al-Quran tapi disebut di dalam kisah-kisah Israiliyat. Adiknya Yusuf namanya Bunyamin kita ditangkap. Kata kakak-kakaknya tuh, memang dasar Bunyaminnya kayak gitu kan, kakaknya juga kayak gitu. Itu begitu di depan Yusuf. Ayatnya ada di surat Yusuf. Tapi Yusuf tidak komentar. Ya. Allah tahu hati-hati kalian. Allah tahu yang sebenarnya. Begitu ketahuan, oh ternyata ini Yusuf yang selama ini berbuat baik kepada dia, kepada mereka. Ini adalah Yusuf yang pernah dicelakain. Itu Yusuf mengatakan, la tasriba alaikumul yaum. Sudah tidak ada lagi perkara aku tuh nggak suka sama kamu atau kamu menjadi masalah. Enggak, sudah aku maafkan semuanya dan aku memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa nggak di level itu gitu. Nah itu seperti itu. Jadi sabar itu memang tidak ada batasnya. Akhirnya batasnya itu ya kalau kita sudah mendapatkan nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah gitu. Nah selama kita masih hidup itu kita sabar taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar di dalam musibah. Dan namanya musibah itu nggak ada yang pengen. Coba belajar dari Nabi Yunus. Ingat ya kisah Nabi Yunus. Ada doa Nabi Yunus apa? Ada yang hafal doa Nabi Yunus? Nabi Yunus itu mengalami 3 kegelapan sekaligus. Kegelapan malam hari, kegelapan kedalaman laut, kegelapan perut ikan paus. Dia berdoa di dalam perut ikan paus itu, subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Segala puji, segala maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilah kecuali Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Itu Nabi Yunus. Nabi dijamin masuk surga tapi ngaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala zalim. Jadi musibah dia menurut Nabi Yunus ini karena kezaliman terhadap dirinya. Jadi Nabi Yunus itu pernah menzalimi. Nabi Yunus melakukan perbuatan zalim sehingga layak mendapatkan musibah. Itu pengakuan iktirafnya Nabi Yunus. Karena sejatinya setiap perbuatan dosa yang kita lakukan itu kezaliman kepada diri sendiri. Zalimul li nafsi. Jadi musibah apapun itu yang pertama kita lihat adalah diri kita. Saya juga sedang belajar seperti itu gitu ya. Nggak lama sih, beberapa hari yang lalu ya masih kaitan dengan kuliah, saya tuh minta rekomendasi. Tapi orang yang berikan rekomendasi itu nanti sampai kemudian hari H pas saat penutupan pendaftaran saya dapat warning dari kampus. Dari kampus itu mengatakan ini rekomendasinya belum masuk. Kalau nggak masuk hari ini kamu nanti masuk intake yang kedua. Waduh, saya nggak enak. Terus saya minta nanya lagi. Terus jawabannya iya, akan diberikan rekomendasi. Ya udah, terus sampai hari besoknya nggak ada berita dari kampus dapat rekomendasi. Besoknya juga nggak ada. Ya udah, hopeless lah. Aduh, begini ya rasanya kalau di PHP akan diberikan rekomendasi tapi sampai tutup pendaftaran kok nggak ada berita. Qadarullah kemudian ketemu sama yang akan memberikan rekomendasi. Terus dia bilang, udah Pak, waktu itu udah saya kasih rekomendasinya. Oh udah Bu, udah ya. Ya udah saya tanya tuh ke kampus, udah masuk belum? Oh udah masuk, alhamdulillah. Nah pada saat itu kan itu gerutu pokoknya nggak enak kan. Tapi saya bilang, wah ini musibah nih, bisa jadi musibah ini ada yang salah dalam sikap saya kepada beliau atau ada yang salah dalam keseharian yang lain sehingga Allah kasih ujian di situ. Tapi alhamdulillah ternyata rekomendasi sudah masuk. Cuman hari itu ujian saja, ujian untuk tetap husnuzon kepada yang memberikan rekomendasi, ujian saya itu tetap masih bisa sabar menjaga gitu ya. Itu 2 hari itu mood tuh gak enak gitu, ketemu itu mau kayaknya sebaiknya nggak ketemu deh, nggak usah papasan gitu. Kalau terpaksa papasan ya sudah, assalamualaikum gitu kan, itu wajib gitu ya. Tapi alhamdulillah itu berjalan baik-baik saja dan terbangun kesadaran. Jadi sabar. Balik lagi kepada Nabi Yusuf. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengambil kisah Nabi Yusuf ini di dalam bab sabar menahan untuk tidak berbuat maksiat. Dan itu termasuk kesabaran yang berat. Karena itu pilihan ya.
Nabi Yusuf pada saat itu kondisinya itu pilihan, dia mau maksiat terbuka pintunya, mau tidak maksiat juga terbuka pintunya. Tapi Nabi Yusuf memilih tidak bermaksiat. Yang kedua, Nabi Yusuf itu berada di negeri asing, di mana orang kalau berada di negeri asing itu kebanyakan, ya umumnya itu masa bodoh dalam hal melanggar. Kenapa? Karena ya nggak ada yang kenal ini, biarin gitu. Melanggarlah dia. Ya sederhananya kayak beberapa atau saya dan mungkin beberapa teman-teman kalau nyebrang di Tokyo gitu ya, kan ada lampu merahnya, tapi kadang-kadang mobilnya kosong kok, ya nyebrang aja. Orang komentar orang kan dasar orang asing kan gitu. Karena kita nggak apa-apa biarin orang asing ini kan. Nah itu melanggar. Dalam tingkatan tinggi melanggar maksiat. Nabi Yusuf itu berada di negeri asing. Kalau dia mau melanggar itu cuek, nggak ada yang kenal dengan Yusuf. Toh dia seorang budak yang kemudian dijual dan dirawat oleh raja Mesir itu. Yang ketiga, Nabi Yusuf itu saat itu usianya muda, dan di usia muda itu godaan paling besarnya datang kepada Yusuf dari arah wanita. Dan wanita yang godanya itu syaratnya, bukan syarat, waktu itu kriterianya dua, cantik dan punya kedudukan. Al-Quran menyebutnya begitu, datu mansibin wa jamilin. Coba aja tanya teman-teman dan diri saya, kalau yang gangguinnya wanitanya nggak cantik, kira-kira kita tergoda nggak? Kemudian yang kedua juga udah nggak cantik, kemudian nggak punya kedudukan, ya nggak tergoda juga. Kalau cantik aja tergoda, ya. Cantik aja tergoda. Nabi Yusuf itu godaannya datang dari arah itu, dan datang godaannya di tempat di mana wanitanya berkuasa. Gitu kan? Bahkan ayat Al-Quran mengatakan gini, hampir ya Yusuf itu terjebak, hampir Yusuf itu terjerumus. Walaqad hammat kepada Yusuf laula arro'a burhana rabbi, kalau saja Yusuf alaihissalam tidak melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin terjadilah yang diinginkan. Salah kan kalau kita mengatakan kamu jangan gelap-gelapan berdua-duaan gitu, nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kata siapa? Yang betul itu yang diinginkan. Dan teman-teman kita yang datang ke bioskop, tempat favoritnya mana? Paling depan atau paling belakang pojok? Dan kalau bioskopnya nggak dimatiin lampunya, kayaknya pindah deh cari bioskop yang lain yang lampunya gelap. Karena ingin terjadi sesuatu yang diinginkan. Salah, bahasa Indonesia itu suka banyak salah dalam makna ya. Jadi itu Yusuf alaihissalam ya, berusaha sabar untuk tidak maksiat. Kenapa? Nah, ayat berikutnya tuh kuncinya. Kenapa Yusuf itu bisa Allah selamatkan dari dia? Karena sertifikat dari Allah atau pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, innahu kana min ibadina mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ikhlasnya diterima. Itu mukhlasin ya, bukan mukhlisin. Nanti dicek ayatnya, mukhlasin. Mukhlasin itu bisa diartikan keikhlasannya diterima. Kalau kita mungkin levelnya mukhlisin, orang yang berusaha ikhlas. Ikhlasnya diterima atau tidak oleh Allah, wallahu a'lam bishawab. Dan ikhlas itu landasannya ridho ya, landasan ridho juga. Dan di Indonesia itu suka tertukar antara ikhlas dengan ridho. Ikhlas itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridho itu rela. Contoh misalnya kita di perjalanan melanggar, kemudian terjadilah diskusi yang ujung-ujungnya udah damai aja, oke damai katanya gitu ya. Bayarlah kita kepada oknum ya sekian. Kemudian kata oknum yang menerima itu, nih bapak ikhlas nih memberikan, ya ikhlas pak, kalau nggak ikhlas kan kena. Beneran ikhlas, bener ikhlas ya, ikhlas ya udah saya akuin kan gitu. Itu saya pernah seperti itu di posisi begitu. Itu kan ikhlas di situ maknanya bukan ikhlas berharap-harap pada Allah, bukan, tapi rela. Sama seperti kalau kita minta ditraktir teman, beliin ini dong, wah nggak bisa beli sendiri, ya sekali-kali deh, oke, beli kan, ikhlas nih, ikhlas kan gitu ya. Beneran ikhlas itu satu lagi gitu. Itu kan ikhlas itu rela di situ. Nah Yusuf itu mukhlasin, Nabi Yusuf alaihissalam itu sabarnya Nabi Yusuf. Jadi kadang tips berikutnya ketika kita pengen sabar ya, itu ya baca sejarah kisah-kisah orang-orang yang
pernah diuji, kemudian disertifikasi oleh Allah dia orang sabar. Ya kisahnya Nabi Musa misalnya, kisahnya Nabi Yunus, kisah Nabi Ayub gitu kan, dan banyak lagi. Dan kalau ada pertanyaan mana yang lebih baik, orang yang miskin tapi sabar atau orang yang kaya orang miskin dan bersabar, orang kaya dan bersyukur, mana yang lebih baik? Dua-duanya di Al-Quran disebutkan kisahnya, dan julukan Allah kepada orang-orang itu Awwab. Yang pertama Nabi Ayub misalnya. Nabi Ayub itu disebut Awwab, innahu Awwab, orang yang kembali kepada Allah, bertaubat, benar-benar mengharap kepada Allah. Sulaiman alaihissalam juga disebut Awwab. Itu seperti itu ya, kaya kemudian diberikan rasa syukur ya. Kaya dan miskin itu kan kadang bukan pilihan, tapi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menyelaraskan dengan sikap. Dan terakhir Ustaz Adi Hidayat pertemuan yang tahun kemarin kajian itu mengutip lagi Quran surat An-Najm gitu ya, innahu aghna wa aqna ya. Sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan cukup, menjadikan berlebih kaya atau menjadikan cukup, jadi nggak ada miskin, jadi itu cukup ya. Lebih kepada kita tuh cukup. Ya udah kita bismillah, syukur, sabar, syukur. Kalau nggak bisa bersabar, pindah levelnya ke syukur. Ya udah saya syukuri, ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya nih terakhir, terus dari tadi Ustaz. Bayangkan musibah yang kita terima hari ini itu 10 tahun yang akan datang masih jadi musibah nggak? Kita harus belajar selalu membayangkan, tenang, diam, tidak komentar, ditadaburi, jangan cuma jalan-jalan doang, ditadaburi gitu ya. Yang masalah juga kita tadaburi. Ini 3 tahun yang akan datang masih masalah nggak buat saya? Ini 4 tahun yang akan datang masih masalah nggak buat saya? Ini 5 tahun yang akan datang masih masalah nggak saya? Enggak, itu pasti akan lewat. Musibah itu pasti akan lewat. Sama seperti kita kalau naik kereta jalan dari mana ke mana, ya, itu kan ada perhentian-perhentian. Bahkan mungkin di perjalanan itu kita suka mencium bau yang tidak enak ya, dari luar ya, sampai masuk ke dalam kendaraan yang kita pakai. Kalau kita diem aja di situ, itu tetap akan bau. Maka kita harus jalan, move, ya, bergerak. Nanti akan hilang. Makanya ayatnya kan faiza faraugta fansob. Kalau engkau punya waktu kosong, ya, fansok, berbuatlah. Jadi emang nggak kepikiran masalah tadi ya, sabar, syukur. Dan kalau curhat, cari orang yang tepat. Kalau salah, ya jadi sama. Contoh misalnya kita lagi malas itu kita curhat, oh hari ini malas ya, iya sama, aku juga malas. Jadi dia malas berdua kan gitu ya. Kita tuh lagi punya musibah, itu kita curhat, udah curhat, yang kita curhatin tuh dia curhat juga musibah. Itu sebelum seberapa, saya belum pernah nih kayak gini ya. Ini yang curhat siapa? Itu cari yang tepat. Ya yang paling tepat memang curhatnya sudah sama Allah Subhanahu. Ini askubasi ya Allah. Ya kalau enggak ya cari manusia yang cepat. Kemudian kita rubah gayanya. Kalau ada yang curhat ke kita, lihat itu kan orang curhat, ya udah diem aja dengerin. Kan curhat, kita belajar mendengar. Ya udah didengerin aja, selesai ya sudah. Karena kadang cuma pengen bicara, palingan dikomentar, kok dengerin aja, ya kan itu curhat. Dengerin. Kalau dikomentarin nanti salah, ya udah dengerin, udah keluarin aja semua, keluarin. Tenang, off the record gitu ya, tidak direkam. Itu ya kita begitu sikapnya, yang lain juga sikapnya. Allah alam bisawab, itu yang mungkin bisa disampaikan. Terima kasih untuk Pak Ustadz. Semoga kajian kali ini menambahkan ilmu kita dan semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.